Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu dan masih bersemangat. Kita hari ini berjumpa di hari Selasa tanggal 22 bulan Februari tahun 2022. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Bunda Emma masih akan melanjutkan tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang sudah Bunda Emma ceritakan kemarin Senin. Nah, hari ini Bunda Emma akan melanjutkan cerita kisah turunnya perintah sholat 5 waktu. Pada saat perjalanan Isra dan Mi'raj, nah disitulah Nabi Muhammad SAW diperintahkannya kita untuk mendirikan sholat 5 waktu. Tahukah anak-anak, sebenarnya awal jumlah ibadah yang harus kita lakukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 kali loh. 50 kali sholat. Masya Allah. Berkali-kali lipat jumlahnya dibandingkan dengan sholat yang sekarang. Dalam suatu hadis dikisahkan, lalu Allah mewahyukan kepadaku, yaitu Nabi Muhammad SAW, apa yang Allah wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun menemui Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ketika bertemu Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, kita disuruh sholat sebanyak 50 kali. Kemudian Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba kepada Bani Israel. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini sudah mencoba kepada Bani Israel. Kalau kita disuruh sholat sebanyak 50 kali, itu tidak akan mampu. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali lagi kepada Rabb-Nya untuk meminta diringankan sholatnya. Akhirnya diberi keringanan, hanya dipotong 5 sholat saja. Dari 50 dipotong 5, jadi masih 45 sholat lagi. Lalu Nabi Muhammad kembali lagi untuk meminta keringanan lagi, sampai berulang-ulang. Setelah berulang kali Nabi Muhammad menghadap Allah yang maha kuasa untuk meminta diringankan sholatnya. Nah, akhirnya yang terakhir ditetapkanlah sampai saat ini kita diperintahkan untuk sholat fardu sebanyak 5 kali. Nah, apa saja itu sholat fardunya? Yang pertama, subuh di pagi hari. Yang kedua, zuhur di siang hari. Yang ketiga, asar di sore hari. Yang keempat, maghrib di waktu senja. Yang terakhir, yang kelima, yaitu isya di malam hari. Hadis di atas menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah meringankan ibadah sholat bagi umat manusia. Dengan 5 waktu sholat tersebut tetap dihitung mengerjakan sebanyak 50 kali sholat, yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Masya Allah ya anak-anak ya, luar biasa. Kita cukup sholat 5 waktu saja, pahalanya sama dengan kita mengerjakan sebanyak 50 kali sholat. Anak-anak yang berbahagia, sholat merupakan tiang agama. Salat juga merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab dan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari pertimbangan. Maka dari itu, anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita dirikan sholat tepat waktu dan jangan sampai bolong-bolong ya. Sholatnya jangan maghrib aja, jangan zuhur aja, jangan isya aja. Akan tetapi kita mulai sekarang belajar sholat dari subuh, zuhur, asar, maghrib,
sampai Isya nggak pakai bolong-bolong ya. Kita sudah diberikan oleh Allah banyak sekali nikmat sehat, nikmat aman. Kita bisa beribadah dengan tenang tanpa harus dikejar-kejar oleh yang hal-hal yang tidak aman. Nah, dari itu alasan apa lagi yang menghalangi kita untuk sholat tidak tepat waktu? Ya, anak-anak ya. Jadi kita sudah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, maka dari itu kita harus berterima kasih kepada Allah dengan cara apa? Kita menjalankan sholat tepat waktu. Semoga Allah senantiasa menjaga keimanan kita, keistiqomahan kita dalam menjaga kebaikan dalam langkah-langkah kita, dan semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam meniti kebaikan. Nah, itu tadi Bunda Emma berbagi cerita kepada anak-anak kisah turunnya perintah sholat 5 waktu. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya.